Pada demo kali ini, kita akan coba bahas bagaimanakah MATLAB menangani tipe data matriks. Sebelumnya, kita aktifkan terlebih dahulu MATLAB 6.1. Terdapat 3 jenis format data di MATLAB, yaitu skalar, vektor, dan matriks. Skalar ialah suatu bilangan tunggal. Vektor ialah sekelompok bilangan yang tersusun satu dimensi. Dalam MATLAB, biasanya disajikan sebagai vektor baris atau vektor kolom. Sedangkan matriks ialah sekelompok bilangan yang tersusun dalam segi empat dua dimensi. Di dalam MATLAB, matriks didefinisikan dengan jumlah baris dan kolomnya. Di MATLAB terdapat pula matriks berdimensi 3, 4, atau lebih. Namun dalam bahasan kali ini yang kita bahas hanya 2 dimensi saja. Matriks didefinisikan dengan kurung siku dan biasanya dituliskan baris per baris. Anda dapat menggunakan tanda koma untuk memisahkan tiap kolom dan titik koma untuk memisahkan tiap baris. Anda juga bisa menggunakan spasi untuk memisahkan kolom dan menekan enter ke baris baru untuk memisahkan baris. Baik, perhatikan cara mendefinisikan skalar dengan ataupun tanpa kurung siku. Kita buat variabel pertama adalah skalar 1, didefinisikan tanpa menggunakan kurung siku. Ya, untuk skalar 2 kita definisikan dengan menggunakan kurung siku. Berikutnya kita lihat contoh vektor baris dan vektor kolom. Vektor 1 merupakan jenis vektor baris. Pemisahnya menggunakan koma. Ya, dapat Anda lihat bahwa vektor 1 3, 5, 7. Vektor 2 merupakan vektor kolom dengan pemisah adalah titik koma. Perhatikan bahwa vektor 2, 2, 4, 6 adalah vektor kolom. Berikutnya kita coba untuk contoh berikut dalam mendefinisikan matriks berordo 3 kali 3. Kita hapus terlebih dahulu layarnya. Matriks 1 sama dengan 10 dipisahkan dengan spasi, 20 dipisahkan dengan spasi, dan 30. Kemudian kita enter 40, 50, dan 60. Enter kembali dan pada baris ketiga kita isikan 70, 80, 90 dan diakhiri dengan tutup kurung siku. Ya, Anda lihat bahwa matriks 1 berordo 3 kali 3 dengan elemen 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Ya, kita lanjutkan untuk pembuatan matriks 2.
Perhatikan hasil matriks 2. Terlihat bahwa matriks 1 dan matriks 2 isinya sama. Karenanya, kita bisa menekan Enter untuk membuat baris baru ataupun menggunakan titik koma. Kita juga bisa mendefinisikan matriks elemen per elemen. Perhatikan demo berikut. Mat 1,1 sama dengan 100. Artinya, matriks dengan baris pertama dan kolom pertama isinya adalah 100. Mat 1,2 sama dengan 200, artinya adalah matriks dengan elemen baris pertama dan kolom kedua adalah 200. Mat 2,1 adalah matriks dengan elemen baris kedua dan kolom pertama sama dengan 300. Mat 2,2 sama dengan 400 adalah matriks dengan elemen baris kedua dan kolom kedua. Kita coba lihat hasil matriksnya adalah sebagai berikut. Kita sekarang akan mencoba menggabungkan variabel yang ada untuk membentuk matriks baru. Perhatikan demo berikut. Matriks gabung 1 adalah hasil penggabungan antara vektor 2 dan matriks 1. Di mana vektor 2 adalah 2, 4, 6, sedangkan matriks 1 adalah 10, 20, 30, dan seterusnya. Kita buat untuk gabung 2. Hasil penggabungan antara vektor 1 dan matriks 2. Perhatikan bahwa pada gabung 2 kita menggunakan titik koma sebagai pemisahnya. Dapat Anda lihat hasilnya sebagai berikut. Isi dari vektor 1 adalah isi dari matriks 2 adalah sebagai berikut. Kita harus ingat bahwa matriks gabungan harus memiliki jumlah baris dan kolom yang valid, sehingga membentuk persegi panjang. Sekarang, cobalah menghitung matriks gabungan berikut.
Baik, selanjutnya kita akan lihat ukuran dari suatu matriks. Untuk mengetahui ukuran atau dimensi dari matriks yang ada, kita bisa menggunakan komen size dan length. Size umumnya digunakan untuk matriks 2 dimensi, sementara length untuk vektor. Dapat Anda lihat bahwa panjang dari vektor 1 adalah 3. Perhatikan bahwa ukuran dari matriks 1 adalah 3, 3. Yang artinya 3 baris dan 3 kolom. Kita juga bisa menyimpan hasil output komen ke dalam variabel baru. Perhatikan demo berikut. Panjang dari vektor 2 kita simpankan ke dalam variabel panjang. Perhatikan, untuk matriks gabung 5, jumlah barisnya adalah 3 dan jumlah kolomnya adalah 6. Sementara itu, untuk menghitung jumlah elemen dari suatu matriks, kita dapat mempergunakan perintah prot. Misalkan untuk matriks gabung 5 yang jumlah elemennya adalah 3 dikali 6 sama dengan 18. Jumlah elemen sama dengan prot size gabung 5. Ya, baik. Pada demo kali ini kita akan membahas mengenai matriks khusus. MATLAB menyediakan berbagai komen untuk membuat dan memanipulasi matriks secara efisien. Di antaranya ialah komen untuk membuat matriks-matriks khusus, manipulasi indeks matriks, serta pembuatan deret. Ya, kali ini kita akan coba bahas mengenai matriks khusus. Berbagai matriks khusus yang kerap kita gunakan dalam perhitungan bisa dibuat secara efisien dengan komen yang telah ada di MATLAB. Misalnya, membuat matriks satuan. Membuat matriks satuan yang berordo M dikali N. Membuat matriks 0. Membuat matriks identitas. Membuat matriks dengan nilai random terdistribusi uniform, serta matriks kosong. Perhatikan demo berikut. Matriks 1 sama dengan 5 dikali ones 2,4. Ones 2,4 adalah membuat matriks satuan berukuran M kali N atau berukuran 2 kali 4.
Hasilnya sebagai berikut. Terlihat bahwa matriks 1 memiliki 2 baris 4 kolom yang seluruhnya elemennya bernilai 5. Matriks 2, zeros 2,4 adalah membuat matriks 0 berukuran 2 baris dan 4 kolom. Matriks 3 adalah matriks gabungan I4. I4 adalah membuat matriks identitas berukuran 4 kali 4 digabung dengan matriks satuan dengan ordo 4 kali 4. Perhatikan, pada sisi ini adalah matriks satuan, sedangkan pada sisi ini adalah, pada sisi ini adalah matriks identitas, dan pada sisi ini adalah matriks satuan yang bernilai -1. Perhatikan, bilangan acak uniform akan memiliki nilai random berordo 1,10. Gaussian noise sama dengan random n adalah membuat matriks 5,1 berisi bilangan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana melakukan manipulasi indeks matriks. Dalam vektor ataupun matriks, indeks digunakan untuk menunjuk satu atau beberapa elemen dari vektor maupun matriks. Indeks dituliskan di dalam tanda kurung dengan pola umum sebagai berikut. Perhatikan contoh berikut. Jika kita ingin mengakses elemen pada vektor ini, untuk elemen pertamanya gunakan perintah berikut. Answernya adalah 1. Jika kita ingin mengakses elemen kedua pada vektor itu, answernya adalah 8.
Jika kita ingin mengakses elemen pada baris pertama dan kolom kedua dari matriks, kita buat perintahnya matriks 1,2. Answernya adalah 20. Baik, pada contoh berikut ini kita ingin membuat sebuah matriks yang terdiri atas 3 elemen yang merupakan isi dari elemen pada baris pertama kolom pertama, pada baris kedua kolom kedua, dan pada baris pertama kolom ketiga. Kita juga bisa mengambil beberapa baris dan kolom sekaligus dari suatu matriks dengan operator titik 2. Dalam hal ini, tanda titik 2 berarti sampai dengan. Misalkan, untuk mengambil elemen ke-1 sampai ke-3 dari vektor ini, perhatikan contoh berikut. Ya, dari contoh berikut yang akan kita ambil adalah elemen dari vektor ini mulai dari elemen pertama hingga elemen ketiga. Untuk mengambil elemen ketiga sampai dengan kelima dari vektor itu sebagai berikut. Tujuh, 6, 5. Mengambil elemen baris ke-1 sampai ke-2, kolom kedua sampai ke-3 dari matriks. Jawabannya sebagai berikut. Dalam hal lain, tanda titik 2 bisa berarti seluruhnya. Misalkan untuk mengambil seluruh elemen dari vektor ini. Mengambil seluruh baris dan kolom dari matriks sebagai berikut. Mengambil seluruh elemen di baris ke-1 dari matriks sebagai berikut. Mengambil seluruh elemen di kolom kedua dari matriks sebagai berikut. Mengambil seluruh elemen di kolom kedua dan ketiga dari matriks. Dengan menggunakan indeks, kita bisa mengubah nilai maupun elemen matriks yang telah ada. Misalnya sebagai berikut. Elemen pertama dari vektor ini kita ubah nilainya menjadi 1000. Elemen kedua hingga keempat dari vektor itu kita ganti nilainya menjadi -1, -1, dan -1.
Elemen pada matriks di baris ketiga, untuk setiap baris ketiga kita ganti menjadi 100 dikali dengan matriks satuan. Hasilnya sebagai berikut. Demikianlah demo kita kali ini untuk matriks. Kita lanjutkan pada demo berikutnya.